Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan mixing untuk drum seperti yang saya janjikan di video yang kemarin. Kalau untuk yang video kemarin, saya melakukan single mixing untuk drum FPC yang telah kita buat sebelumnya. Buat teman-teman yang kemarin kelewatan belum lihat videonya, mungkin nanti bisa cek gimana cara saya buat drum, kemudian melakukan mixing secara single. Kemudian untuk kali ini langsung aja kita lakukan untuk multiple mixing seperti yang saya janjikan di video sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk pakai dulu headsetnya. Buat teman-teman yang belum subscribe untuk channel ini, silahkan subscribe, like, serta komen positif untuk mendukung channel ini berkembang ke depannya. Jangan lupa untuk komen juga. Kemudian untuk teman-teman yang sudah subscribe sebelumnya, terima kasih banget. Oke, langsung aja kita lanjut ke FL Studio-nya. Oke teman-teman, seperti yang kemarin sudah kita buat, ini adalah file FPC yang kita buat bareng-bareng kemarin. Kemudian langkah yang pertama untuk melakukan multiple mixing, untuk di sini channelnya kita nolkan. Kalau ini nggak dinolkan, misalkan di angka channel 1 atau channel 2 misalnya di sini, maka nanti settingan untuk multiple mixingnya dia bakal bergeser sesuai dengan angka yang ada di sini. Kita mulai dengan drum bassnya. Nah, teman-teman, ini untuk melakukan multiple mixing berarti kan kita pisahkan untuk masing-masing instrumennya dari bass drum atau kick, kemudian dari snare, kemudian ada closed, ride, crash, dan lain-lainnya. Itu kita pisahkan masing-masing terlebih dahulu. Caranya adalah dengan cara nih. Di sini ada di sini ada menu untuk outputnya. Di sini saya set 11 tadi. Kalau teman-teman misalkan mau geser, silahkan. Ini bisa digeser. Nanti di sini dia akan masuk ke channel mixer nomor 11, track nomor 11. Apabila misalkan di sini dibuat 1, maka dia akan bergeser ke channel 12. Makanya itu di sini dibuat normal atau 0. Kemudian untuk snare jadi ada snare 1, snare 2, dan sidekicknya itu kan masih ada di satu instrumen. Saya buat di satu track channel mixer di nomor 12. Kemudian dilanjut dengan high tom-nya, dia ada di 13, mid tom ada di 14, low tom 15, floor tom di 16. Kemudian ada head-nya ada 3, pedal hi-hat, open hi-hat, sama close head-nya. Itu saya buat di 17. Kemudian ride kalau nggak salah, ride di 18, dan crash-nya itu ada di 19. Jadi itu terserah teman-teman mau digeser kemana, monggo. Yang jelas untuk gesernya ada di bagian output ini. Oke, kita lanjut. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke channel mixernya. Oke, di sini channel mixernya kebetulan karena untuk mempercepat tutorial ini sudah saya beri nama masing-masing. Ada kick, snare, bla 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 sampai ke crashnya. Kita coba dulu deh. Oke, segitu aja. Kemudian langsung kita lanjut ke bagian masteringnya. Mastering dulu untuk masing-masing ini. Untuk kick sudah saya siapkan sebenarnya parametric equalizer 2-nya. Jadi untuk masing-masing ini nanti kita buat untuk parametric equalizer-nya dulu. Oke, kita mulai dari kick. Kick ini adalah settingan yang saya buat untuk kicknya. Oke, sebagai penjelasan dari referensi yang sempat saya share ke teman-teman di salah satu video, termasuk juga ada di postingan komunitas saya. Jadi kemarin sudah sempat saya share. Mungkin untuk menjelaskan ini akan saya bukakan untuk referensinya. Oke, di sini untuk kick atau bassnya dia berada di 50 Hz sampai 12 kHz. Oke, di sini seperti yang teman-teman lihat, ini saya tempatkan di sekitar 50. Oke, 50 Hz di sini. Di sini nggak saya cut, memang nggak saya cut karena dengan gambaran bahwa nanti untuk instrumen yang lain dia tidak ada yang berada di frekuensi di bawah 50 Hz ini. Makanya di sini saya biarkan. Itu untuk mendapatkan efek sub bassnya yang lebih ngebus lagi.
Seperti gambaran juga, di sini ada keterangan over kick presence itu boost di sekitar 50 Hz. Settingan yang sudah saya buat, emang untuk yang ini 50 Hz-nya ini saya naikkan. Caranya adalah di sini setting 50, kemudian teman-teman bisa nih naikkan, turunkan di sini. Kurang lebihnya di sini. Oke, biar dapat gambarannya, akan saya matikan channel lain, kemudian saya fokus di kick-nya. Oke, sambil kita play. Oke, ini untuk bass drumnya. Seperti ini suaranya. Jadi dia berada di kisaran ini, saya hapus lagi. Kemudian di bassnya ini dia sedikit turun dari si sub-bass atau band satunya ini. Kenapa saya turunkan di sini? Karena ini nanti untuk mixing secara keseluruhan dalam aransemen ini nanti bagian sini akan diisi dengan bassnya untuk dapetin groove dengan si sub-bassnya. Kemudian di sini di sekitar 300 ini saya tahan dia tetap di angka ini. Kemudian kita lihat lagi referensinya. Di sini ada nih keep minimal. Jadi di sekitar 350 sampai 600 Hz dan 600 sampai 1 kHz. Di sini saya mainkan gambaran yang ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bener nggak nih yang saya buat. Oke, di sini low mid-nya, oke. Di sini sebenarnya agak naik dikit gak apa-apa. Kemudian yang di 4 ini, dia akan saya tempatkan di 600. Kemudian 5-nya ini di angka sekitar 1000. 1000 aja. 1000-an, oke. Di angka ini gak apa-apa. Kemudian di bagian bagian ini akan saya sedikit turunkan. Kenapa saya turunkan? Karena di sini nanti dalam mixing secara keseluruhan ini adalah tempatnya untuk si vokal. Tujuan dari mastering si kick ini adalah dia memberikan tempat khusus untuk si kicknya, tapi dia nggak memakan tempat untuk instrumen lainnya termasuk vokal. Kemudian saya bos juga di band 6. Naik di rata-rata sama 7. Ini saya cut seperti yang tadi ada di referensi, cut di angka 12.000 Hz atau 12 kHz. Oke. Jadi kenapa di sini nggak kita habisin aja? Toh yang kita butuhkan adalah untuk sub-bassnya sama bassnya nih. Untuk kick berada di sini. Karena sebenarnya dalam kick itu dia nggak cuma ngeluarin suara bassnya aja, sebenarnya di sana juga ada frekuensi tingginya. Jadi di sini memang nggak saya boost terlalu banyak. Ini cuma untuk memberikan gambaran kejelasan dari nadanya. Oke, kita cek lagi. Oke, jadi dia paling berwarna di sini ya teman-teman. Ini adalah untuk kicknya. Oke, kita lanjut langsung ke bagian snare-nya. Untuk mempermudah akan saya fokus di sini untuk snare-nya. Seperti yang ada di referensi, ini untuk snare dia berada di 100 Hz sampai 8 kHz atau 8000 Hz. Kemudian langsung kita cek juga Pretty Parametric Equalizer-nya. Oke, ini adalah untuk snare-nya. Seperti yang ada di gambaran tadi, saya cut dia di 100. Artinya untuk yang bagian kesininya, bagian dari bass ke sub-bassnya ini udah hilang dia. Kemudian saya cut juga di tingginya sekitar 8000 Hz. Kemudian di sini di beberapa bagian ini, saya bos di beberapa bagian. Ini di 200 Hz. Di 200 Hz untuk memperjelas bahwasanya kalau snare itu memang meskipun dia suaranya berada di nada tinggi, tapi sebenarnya juga ada bassnya juga. Kemudian saya cut juga dia di beberapa bagian middle-nya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di referensi itu. Kemudian untuk pressure dan lain-lainnya, ini saya set di angka rata-rata. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Akan saya mainkan bareng dengan kick yang sudah kita mastering tadi. Oke, lanjut dari snare kita langsung masuk ke high tom. Sebenarnya yang paling inti di antara beberapa instrumen
instrumen untuk drum ini, untuk masteringnya itu biasanya kick, snare, sama si hi-hat. Sementara untuk high tom, mid tom, dan low tom ini dia sebenarnya instrumen tambahan yang kalau untuk di referensi saya ini nggak dijelaskan lebih lanjut seperti apa. Cuma di sini sudah saya buatkan settingan untuk teman-teman. Caranya mencari untuk settingan terbaik untuk si high tom, mid tom, dan low tom ini adalah dengan cara mencari di lokasi mana sih sebenarnya nada yang dimainkan oleh si high tom sama mid tom sama low tom ini. Jadi nanti kalau kira-kira kita mainkan Fruity Parametric Equalizer-nya ada istilahnya ada garis cahaya yang paling jelas, berarti itu nada yang dipakai. Tinggal di boost di situ aja teman-teman. Kemudian untuk yang lainnya menyesuaikan. Oke, ini high tom. Nah, di sini teman-teman. Jadi ini kenapa saya boost di sini memang untuk ketika saya mencari nada dia di mana mainnya itu berada di sekitar band 2 ini. A few moments later. Oke, jadi high, middle, sama low saya bypass. Kemudian lanjut ke bagian flare-nya. Saya cek aja parametric equalizer-nya. Oke, ini untuk settingannya kurang lebih seperti ini. Ini berdasarkan yang saya buat. Jadi kalau teman-teman nanti, bang, nadanya kok ada yang kurang pas nih, tinggal nanti diatur aja teman-teman. Oke, ini saya bypass. Kemudian salah satu yang penting di sini ada right crash. Ini masih dalam satu rumpun sih. Kita cek langsung parametric equalizer-nya. Oke, di sini untuk head-nya, nomor 3 ini saya cut dia di 250 Hz sesuai sama ini untuk referensi ini. Untuk heads itu berada di 250 Hz sampai 12.000 Hz atau 12 kHz. Oke, di sini saya cut. Kemudian di sini menyesuaikan. 45 ini untuk mengurangi di bagian vokalnya, kemudian head itu dia berada di nada tinggi, makanya di band 6 sama 7-nya saya naikkan atau saya boost. Sementara untuk yang ketiga ini saya cut. Caranya kalau teman-teman misalkan pengen tahu sih, caranya membuat seperti ini bakal saya kasih, dia pakai high pass. Jadi teman-teman nanti misalkan mau buat di mana kira-kira mau di-cut, pilih aja ini langsung klik kanan, kemudian tab-nya ini nanti diganti ke high pass. Oke. Kemudian untuk ordernya ini dibuat ke step 8. Jadi biasanya saya untuk nge-cut frekuensi itu pakai yang ini tadi. Tab-nya tinggal diganti low pass, band pass, high pass atau dan lain-lain. Kemudian ordernya biasanya saya buat ke step 8. Oke. Clear? Kita mainkan aja untuk head-nya. Nah, jadi berada di sekitaran ini kan, ini yang paling bercahaya nih. Oke, itu untuk settingannya. Right sama crash ini hampir sama untuk parametric equalizer-nya. Saya buka aja. Sama-sama saya cut di sini, saya boost di sini. Kemudian untuk crash-nya juga sama, karena masih satu rumpun ya. Saya cut dan boost-nya hampir sama. Kenapa nggak saya jadikan satu rumpun aja nih untuk ketiganya ini, termasuk juga yang high tom, mid tom, low tom, dan flare-nya. Oke, kenapa nggak saya jadikan jadi satu rumpun? Jawabannya adalah sebagai berikut. Dalam proses mastering ini sebenarnya yang paling pas tadi adalah untuk pembuatan parametric equalizer-nya untuk masing-masing instrumen. Yang paling penting adalah itu. Kemudian ada satu tambahan lagi di sini, dia untuk reverb-nya. Reverb-nya saya pisahkan, nggak di masing-masing instrumen ini, karena kita anggap instrumen ini jadi satu kesatuan. Untuk reverb-nya itu sama, makanya saya pisahkan dia ada di sini. Kemudian settingannya seperti apa? Settingannya ini sudah saya setting semua teman-teman. High cut-nya, kemudian low cut-nya, bla bla bla, kemudian ininya, wet, dry, bass, decay, dan lain-lainnya sudah saya set. Kabar baiknya, untuk parametric equalizer dari masing-masing instrumen tadi, dari kick sampai ke crash, bakal saya share di link deskripsi. Jadi teman-teman tinggal download aja. Kalau mau dirubah, monggo. Mau pakai yang saya setkan juga monggo. Termasuk untuk Fruity Reverb 2. Ingat teman-teman, yang saya berikan ini dia bukanlah sesuatu yang saklek atau sesuatu yang pasti. Karena untuk mixing atau mastering itu there is no golden number. Jadi tergantung, ini bukan tentang skill, ini tentang
feeling dari teman-teman masing-masing. Mau dibuat seperti apa, mau settingannya seperti apa, itu tergantung dari feeling teman masing-masing. Saya hanya memberikan referensi yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman. Mau itu dipakai, monggo. Mau itu dirubah, monggo. Mau itu nggak dipakai juga, monggo. Ini hanya sekedar referensi. A few moments later. Kaitannya dengan reverb ini tadi untuk menjelaskan perbedaan sebelum kita pakai reverb dan enggak. Kita bakal play ini semua. Oke? Kira-kira settingan saya pas enggak? Kita buktikan. Oke, jadi ini untuk tanpa reverb sama sekali. Kemudian kita langsung play aja reverbnya. Ada perbedaan nggak? Oke, ini dengan reverbnya. Coba kita matikan. Nah, ini jadi untuk tanpa reverb ini search dari suaranya itu dia terdengar apa ya teman-teman, cara gampangnya dia terdengar mentah. Ketika kita pakai reverb dia lebih menggema, lebih enak. Oke, itu untuk settingan reverbnya. Kemudian satu yang penting dan gak boleh lupa, untuk reverb ini dia dijadikan di satu channel lain. Kebetulan untuk ini udah saya adok ke kiri. Mungkin saya kembalikan dulu aja biar teman-teman paham. Dr. Idol. Oke, saya kembalikan. Tadi dia ada di sini. Jadi ini modelnya saya pindahkan ke kanan dulu dengan cara klik kanan, kemudian dock to right. Saya pindahkan ke kanan. Dia bakal berada di sini. Kemudian untuk masing-masing instrumennya ini kita routing dia ke sini. Ingat, ini tadi dalam masing-masing ini tadi kita cuma mainkan untuk pretty parametric equalizernya, kemudian reverbnya dia berdiri sendiri. Caranya dengan cara ini routingnya. Klik di sini. Kemudian ini sudah saya routing, saya hilangkan aja. Kick di sini, kemudian untuk kick ini kita pasangkan di sini. Di sini ada segitiga. Klik dulu di sini ya, bagian kick, kemudian kita klik di sini. Begitu juga untuk yang lainnya. Ini sudah. Ini kalau belum, ini sudah. Oke, lakukan itu sampai ke bagian crash-nya. Berarti sudah terouting semua ke sini. Oke. Kemudian salah satu settingan yang juga nggak boleh terlupa adalah untuk jenis suara dari masing-masing instrumen ini. Kalau kemarin ketika jadi satu di video yang sebelumnya, ini saya buat stereo dia karena sebagai satu kesatuan. Cuma karena ini sudah kita mastering secara terpisah dan akan kita mixing jadi satu kesatuan, untuk masing-masing ini saya sudah melakukan setting untuk volumenya ini. Teman-teman cukup lihat atau ingat aja, atau mungkin nanti kalau teman-teman punya pandangan lain silahkan lakukan di project teman-teman sendiri. Jadi settingan seperti ini. Kemudian untuk tipe suara, ingat kick itu dia seperti bass, dia tipenya mono. Jadi untuk membuat mono kita tarik aja nih di ini ya, tombol ini kita geser dia ke atas sampai dia ada warna apa ini, warna biru atau ungu di bagian kanannya. Ini artinya dia udah mono. Kemudian untuk snare dan lain-lain ini dibuat stereo aja, enggak apa-apa. Kemudian untuk panningnya, kick berada di tengah, snare ketika kita berhadapan sama drum, kita berada di depannya, berarti dia snare agak geser ke kanan. Karena ibaratnya kita mengibaratkan kita sebagai penonton nih. Kalau sebagai pemain dia di sebelah kiri, kalau sebagai penonton dia di sebelah kanan. Makanya kasih sedikit space di sini, sedikit ke kanan. High thumb dia ke kanan dikit, tapi masih berada agak ke tengah daripada snare. Mid thumb dia taruhlah dia geser ke kiri sedikit. Low thumb geser ke kiri. Lagi untuk floor lebih ke kiri. Kemudian untuk head ini, untuk head dia berada di kiri, hampir sama dengan snare.
Kemudian untuk right dia ke kanan dikit, kemudian untuk crash dia ke kiri. Oke, settingannya seperti ini. Ini adalah untuk menunjukkan posisi-posisi dari masing-masing instrumennya. Oke. Kemudian ini untuk volume, aturan volumenya. Teman-teman silahkan dipelajari. Kita play sekali lagi. Oke teman-teman, jadi itu adalah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kemudian untuk minggu depan saya akan membuatkan tutorial tentang cara membuat bass dan cara mastering serta mixingnya untuk membuat groove dengan si drum, khususnya ke bass drumnya. Jadi buat teman-teman yang mau mengikuti tutorialnya, kemudian suka dengan tutorial-tutorial yang saya buat, silahkan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, berikan like serta komen positif untuk mendukung channel ini berkembang ke depannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe dan like video-video yang saya buat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.